Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Nggak main-main ini, nggak main-main. Presiden Prabowo kembali membongkar skandal korupsi terbesar di Liga Korupsi Indonesia. Beliau berjanji akan menangkap dalang utama di balik skandal besar ini, walaupun mereka lari ke ujung dunia, walaupun mereka memiliki backing besar. Presiden Prabowo tegas mengatakan, "Saya tidak gentar, saya siap mati demi rakyat Indonesia." Jos. Lantas gimana langkah-langkah Menkeu Purbaya dalam membantu sang presiden? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Kalian sadar nggak sih? Kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, bayar pajak tepat waktu, mau beli beras sama bensin aja harganya bikin dompet jerit-jerit. Tapi di saat yang sama, ada satu orang mafia yang bisa santai-santai foya-foya di luar negeri setelah diduga ngerampok uang negara ratusan triliun rupiah. Namanya Riza Khalid, manusia paling licin yang puluhan tahun nggak bisa disentuh hukum. Tapi sekarang Presiden Prabowo terang-terangan tantang perang dan perintahkan kejar sampai ke lubang semut. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Tapi jujur-jujuran aja ya, kalian percaya nggak kalau Prabowo beneran berani seret dalang utamanya? Atau ujung-ujungnya bakal ada negosiasi damai di bawah meja karena si mafia ini pegang kartu as dan rahasia dosa para pejabat tinggi di negeri ini? Kalau dia nyanyi, bisa gempa bumi politik Indonesia. Tapi sebelum kita bedah data rahasia dan nama-nama besar yang sedang ketar-ketir di luar sana, saya butuh bantuan kalian semua yang menonton video ini untuk memperbesar gerakan kita. Klik tombol like sekarang juga. Jempol kalian di tombol like itu bukan sekedar formalitas, tapi itu adalah petisi digital tanda bahwa kalian setuju kalau korupsi di negeri ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dan ayo, kita absen kekuatan rakyat sekarang. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota atau daerah mana. Mari kita buktikan, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga pusat kota, bahwa suara rakyat kecil tidak bisa lagi dibungkam, dan kita siap mengawal kasus ini bersama-sama. Namun ingat, di tengah situasi yang makin memanas ini, para mafia dan oknum pejabat korup itu nggak akan tinggal diam. Senjata utama mereka bukan cuma uang, tapi memecah belah kita. Sekarang banyak sekali narasi bodong dan berita hoaks yang sengaja disebar untuk membenturkan elemen masyarakat dengan pemerintah. Mereka ingin kita saling caci maki, saling serang antar kelompok, supaya apa? Supaya perhatian kita teralih dan mereka bisa bebas melenggang menyelamatkan harta rampokannya. Jadi saya minta tolong, jangan mudah terprovokasi, tetap gunakan akal sehat, tetap tabayun, selalu cross-check setiap informasi yang beredar, dan jangan pernah telan mentah-mentah berita yang nggak jelas sumbernya. Kita harus tunjukkan kalau rakyat Indonesia itu cerdas, jangan mau otak kita disewa gratisan hanya untuk menyebarkan kebencian. Kita harus tetap bersatu, karena kalau rakyat sudah solid dan tidak bisa diadu domba, disitulah para mafia akan panik setengah mati dan nggak bisa tidur. Sudah siap kawal kebenaran? Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar yang sering ditanyakan orang awam. Siapa sebenarnya Riza Khalid ini dan kenapa namanya mendadak bikin gempar satu negara? Kalau kalian mengira dia cuma pengusaha biasa yang kebetulan punya banyak uang, kalian salah besar. Di kalangan elit politik dan penegak hukum, sosok ini punya julukan yang sangat legendaris, yaitu manusia licin. Kenapa dijuluki begitu? Bayangkan saja, di zaman sekarang yang teknologinya sudah sangat canggih, di mana perbatasan dijaga ketat dan paspor bisa dilacak secara internasional, orang ini bisa melenggang bebas menjadi buruan bertahun-tahun tanpa bisa ditangkap. Dia bisa berpindah-pindah negara diduga menggunakan paspor palsu, atau bahkan mendapat perlindungan dari elit asing, seolah-olah hukum di Indonesia ini sama sekali tidak punya taji untuk menyentuhnya. Inilah yang membuat Presiden Prabowo berang dan langsung mengeluarkan maklumat perang terbuka. Logikanya sederhana, keberadaan orang ini seperti kanker di dalam tubuh bangsa kita. Selama dia belum diseret ke meja hijau, maka keadilan di negeri ini akan selalu dicap tebang pilih, hanya tajam ke bawah kepada rakyat kecil yang telat bayar pajak, tapi tumpul ke atas kepada para konglomerat raksasa.
Kita yang rakyat jelata ini dipaksa hidup menghimpit. Belanja kebutuhan pokok harus menghadapi harga beras yang melambung dan bensin yang tidak stabil. Sementara uang ratusan triliun rupiah yang seharusnya bisa dipakai untuk menyejahterakan negara justru mengalir deras ke kantong-kantong gurita mafia seperti dirinya. Riza Khalid bukan sekedar maling amatir yang mencuri uang lalu kabur begitu saja. Dokumen dan data mengindikasikan bahwa dia adalah arsitek di belakang layar, otak intelektual yang mengatur bagaimana proyek-proyek raksasa milik negara bisa diakali sedemikian rupa agar menguntungkan kelompoknya. Kita bicara soal lingkaran hitam dalam pengelolaan minyak mentah di Pertamina, proyek kereta cepat, hingga bagi-bagi izin tambang strategis yang nilainya sangat fantastis. Nilai kerugian negara dari jaringan ini diduga mencapai angka 500 triliun rupiah. Bayangkan, itu bukan sekedar angka abstrak di atas kertas, tapi uang real yang hakikatnya dirampok dari keringat seluruh rakyat Indonesia. Perintah kepresidenan yang dikeluarkan sekarang sangat jelas. Kerahkan seluruh kekuatan penuh, libatkan diplomasi internasional tingkat tinggi, gandeng Interpol, dan lacak semua aset rahasianya di berbagai negara surga pajak. Ini bukan lagi sekedar gertakan sambal. Ini adalah pembuktian apakah hukum kita benar-benar bisa berdiri tegak tanpa pandang bulu. Teman-teman, langkah berani Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya dalam membongkar skandal korupsi ini pasti akan mendapatkan perlawanan. Para mafia dan oknum pejabat korup itu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segala cara untuk melemahkan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu murahan yang membenturkan rakyat dengan pemerintah. Teman-teman, kita harus bersatu melawan koruptor. Lalu kenapa perburuan satu orang ini bisa bikin gempar dan membuat suhu politik di ibu kota mendadak jadi sangat panas? Jawabannya sederhana, karena Riza Khalid ini bukan cuma memegang uang, tapi dia memegang rahasia terbesar dari skandal yang bernilai fantastis di negeri ini. Disinilah letak kengerian yang sesungguhnya. Spekulasi yang beredar luas di masyarakat dan kalangan pengamat politik sangat kuat. Jika orang ini berhasil ditangkap, dibawa pulang dan dipaksa duduk di ruang penyidik Kejaksaan Agung atau KPK, maka kotak Pandora akan terbuka lebar. Nyanyian dari mulutnya diprediksi bakal menyeret nama-nama besar elit politik papan atas, ketua partai, hingga mantan pejabat tinggi yang selama ini terkesan kebal hukum dan selalu tampil santun di depan kamera televisi. Bagi kita, rakyat jelata ini seperti menonton sebuah drama nyata di mana para tikus berdasi itu ketakutan setengah mati. Kita seringkali melihat para pejabat ini tampil di televisi dengan pakaian sederhana, bicaranya manis, penuh nasihat, bahkan sering membawa-bawa nama rakyat miskin di setiap pidatonya. Namun di belakang layar, dokumen-dokumen yang mulai dikumpulkan oleh tim hukum mengindikasikan hal yang sebaliknya. Ada dugaan perjanjian rahasia, perusahaan-perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri atas nama anak, istri, atau kerabat mereka, hingga transaksi keuangan rumit yang sengaja diputus-putus jalurnya agar tidak terendus oleh PPATK. Presiden Prabowo tentu menyadari bahwa tekanan politik untuk menghentikan perburuan ini pasti akan sangat besar dan dahsyat. Para mafia dan pelindungnya tidak akan tinggal diam melihat wilayah kenyamanan mereka diganggu-gugat. Mereka punya uang triliunan rupiah yang bisa digunakan untuk apa saja. Mereka bisa menyewa pengacara paling mahal di dunia, membeli opini publik melalui pasukan akun palsu di media sosial untuk memfitnah dan menjatuhkan wibawa pemerintah, hingga mencoba menyuap aparat penegak hukum di tingkat bawah agar informasi penyergapan bocor sebelum waktunya. Inilah mengapa kasus ini menjadi ujian terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Apakah hukum kita benar-benar bisa berdiri tegak tanpa pandang bulu, ataukah kekuatan uang dan nama besar para mantan pejabat tinggi lainnya akan kembali membuat langkah negara menjadi gemetar dan mundur teratur? Rakyat harus tetap melek, membuka mata lebar-lebar, dan terus mengawal perburuan ini karena taruhannya adalah harga diri bangsa dan masa depan keadilan di tanah air kita sendiri. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara, dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Saya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum atau makan ya teman-teman. Ya sudah, tanpa berlama-lama mari kita lanjut pembahasannya. Pada akhirnya tujuan utama dari seluruh komitmen besar dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memburu jaringan mafia ini sebenarnya bermuara pada satu hal yang paling mendasar, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama puluhan tahun, kita sebagai rakyat kecil seringkali merasa dianaktirikan oleh sistem hukum dan ekonomi di negeri ini. Kita dipaksa menghadapi realitas hidup yang
semakin menghimpit dari hari ke hari. Lapangan kerja semakin sulit dicari karena persaingan yang tidak sehat. Harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng terus-menerus tidak stabil. Belum lagi berbagai macam pungutan pajak yang harus kita bayar dari sisa-sisa keringat kita setiap bulan. Di sisi lain, kita dipaksa melihat pemandangan yang menyakitkan hati di mana uang negara yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menguap begitu saja ke luar negeri, dinikmati oleh segelintir mafia dan oknum pejabat korup yang sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa perburuan ini bukan sekedar urusan politik, ajang panggung pencitraan, atau ajang balas dendam terhadap rezim lama. Ini adalah sebuah misi penyelamatan harta negara yang mutlak harus dilakukan. Angka fantastis yang diduga dikuasai oleh jaringan koruptor ini bukanlah angka abstrak di atas kertas belaka. Jika uang ratusan triliun tersebut berhasil direbut kembali melalui proses hukum yang tegas dan penyitaan aset yang tanpa kompromi, dampaknya akan langsung mengubah nasib hidup jutaan rakyat Indonesia secara nyata. Dana raksasa tersebut akan langsung dialokasikan untuk membiayai program-program pro-rakyat yang selama ini dianggap mustahil atau terlalu mahal oleh sebagian kalangan. Salah satunya adalah mewujudkan fasilitas sekolah gratis berkualitas tinggi dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk anak-anak kita. Tidak boleh ada lagi cerita tentang orang tua yang menangis karena tidak mampu membayar uang pangkal atau anak-anak putus sekolah yang terpaksa turun ke jalan demi membantu ekonomi keluarga. Uang hasil sitaan itu juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan yang layak, rumah sakit dengan peralatan canggih di pelosok-pelosok desa yang selama ini terlupakan. Sehingga tidak ada lagi pasien miskin yang ditolak berobat hanya karena tidak punya biaya. Lebih dari itu, keberhasilan memberantas gurita mafia ini juga menjadi kunci utama bagi rencana pemerintah untuk menghapuskan beban pajak bagi rakyat kecil dan para pelaku usaha mikro atau UMKM. Logika ekonominya sangat sederhana dan mudah dipahami orang awam. Jika kebocoran anggaran negara akibat korupsi bisa disumbat total sampai tidak ada 1 rupiah pun yang menetes ke kantong maling, maka negara tidak perlu lagi memeras kantong rakyat kecil demi memenuhi target pendapatan nasional. Biarlah para konglomerat hitam, mafia proyek, dan pejabat korup yang selama ini memperkaya diri dengan cara haram yang membayar harganya. Caranya bagaimana? Melalui penyitaan seluruh harta kekayaan mereka sampai miskin tanpa sisa. Uang haram hasil rampokan itulah yang akan dijadikan modal utama untuk menggerakkan roda ekonomi arus bawah dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru yang legal dan layak bagi masyarakat. Langkah berani dan radikal ini tentu membutuhkan fondasi yang sangat kuat. Dan fondasi itu tidak lain adalah persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita harus sadar dan melek bahwa para koruptor sangat berharap rakyat bersikap apatis, cuek, masa bodoh, dan mudah terpecah belah oleh isu-isu pengalihan yang sengaja mereka ciptakan di media sosial. Mereka ingin kita lupa bahwa uang yang mereka curi adalah uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalanan rusak yang ada di depan rumah kita sendiri, membiayai pengobatan orang tua kita, dan menjamin masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, dukungan penuh dan pengawalan tanpa henti dari masyarakat adalah senjata paling mematikan untuk membentengi pemerintah dari segala bentuk intervensi politik para elit raksasa tersebut.
Kita sudah terlalu lelah disuguhi berita tentang pengkhianatan para tikus berdasi, dan sekarang adalah momentum sejarah bagi bangsa kita untuk membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi benar-benar berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemilik modal ataupun mafia yang bersembunyi di luar negeri. Harapan terbesar kita berikutnya sebagai rakyat adalah agar undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan oleh DPR tanpa ada lagi penundaan drama politik atau perdebatan yang sengaja diulur-ulur oleh para elit di Senayan. Bagi kita yang hidup di garis bawah, undang-undang ini adalah senjata pamungkas dan satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit kronis korupsi di Indonesia. Kita sudah muak melihat pemandangan di mana seorang koruptor triliunan rupiah hanya dihukum penjara beberapa tahun, mendekam di dalam sel dengan fasilitas mewah mirip hotel. Dan ketika keluar mereka masih bisa tersenyum lebar serta melambaikan tangan dengan sombong karena harta hasil curiannya masih utuh tersimpan aman atas nama keluarga atau disembunyikan di rekening luar negeri. Kita ingin melihat para perampok uang rakyat itu dimiskinkan sampai ke akar-akarnya, sita semua rumah-rumahnya, sita mobil-mobil mahalnya, bakukan seluruh rekening banknya, dan ambil kembali tanah-tanah yang mereka beli dari hasil memeras keringat rakyat kecil hanya dengan cara dimiskinkan secara total. Inilah efek jera yang sesungguhnya bisa tercipta, sehingga siapapun yang berniat mencuri uang negara di masa depan akan berpikir 1000 kali lipat, karena tahu mereka dan keluarganya akan jatuh miskin seketika jika berani berkhianat pada bangsa ini. Mari kita rapatkan barisan, tetap kritis menjaga jalannya pemerintahan, bersatu padu, dan jangan pernah biarkan virus perpecahan merusak perjuangan kita untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, makmur, dan berwibawa di mata dunia. Di tengah badai keputusasaan, rasa lelah yang mendalam, serta kepasrahan yang seringkali mengelayuti pikiran kita sehari-hari akibat terus-menerus disuguhi berita tentang pengkhianatan para koruptor, kami sebagai rakyat kecil sebenarnya masih menyimpan secercah harapan yang sangat besar. Harapan itu kami titipkan di atas pundak para pemimpin bangsa, para penegak hukum, dan seluruh pemangku kebijakan yang masih memiliki hati nurani di negeri ini. Kami sangat ingin percaya dan kami memilih untuk tetap percaya bahwa di dalam labirin sistem birokrasi kita yang rumit, di dalam gedung-gedung pemerintahan yang megah, serta di kursi-kursi kekuasaan yang penuh godaan, masih ada pejabat-pejabat yang sangat bersih, seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Jaksa Agung dan lain-lainnya. Ya sudah, kita jeda dulu, mari kita makan dan minum dulu ya teman-teman. Kita minum dulu, jangan lupa minum aqua yang sangat bersih airnya. Tidak bebas teman-teman kalau di kerjaan itu tidak bisa merokok. Rasanya apa ya, hampar banget ya, bisanya minum makan gitulah teman-teman. Jangan lupa beli ini teman-teman, Dilan Kiril, enak banget nih.
Bah, di sini saya ditemani pacar saya, teman-teman. Tapi lewat VC. Ya udah, mari kita lanjut pembahasannya ya teman-teman. Kami percaya masih ada sosok pemimpin yang hatinya tidak mempan dibeli dengan tumpukan uang haram, yang imannya tidak goyah oleh kilauan kekuasaan duniawi, dan yang tidurnya tidak tenang ketika mengetahui ada hak rakyat kecil yang terampas. Kami merindukan sosok-sosok pejabat yang ketika melihat penderitaan rakyat kecil di pelosok desa atau di sudut-sudut kota yang kesulitan hanya untuk mencari sesuap nasi, hatinya ikut tergertak dan merasa berdosa jika membiarkan 1 rupiah pun uang negara jatuh ke tangan yang salah. Kami percaya atau kepercayaan kami sebagai rakyat memang sudah seringkali terluka, bahkan mungkin sudah mati rasa oleh janji-janji manis yang menguap begitu saja setelah pemilu usai. Namun, melihat riak-riak keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah saat ini dalam mengejar para mafia besar, api harapan yang hampir padam itu perlahan-lahan kembali menyala di dalam dada kita sendiri. Kami ingin melihat bukti nyata bahwa hukum di Indonesia bukan sekadar pajangan atau alat untuk menakut-nakuti rakyat kecil, melainkan sebuah pelindung yang nyata bagi keadilan. Oleh karena itu, harapan terbesar kami berikutnya adalah melihat sebuah pemandangan yang mungkin selama ini dianggap mustahil. Kami sangat berharap agar pemerintah, para ketua umum partai politik, dan seluruh jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang terhormat di Senayan bisa membuang ego sektoral mereka, menurunkan ego politik mereka, dan bersatu padu demi kepentingan satu-satunya pemilik kedaulatan di negeri ini, yaitu rakyat Indonesia. Kami meminta dengan segala kerendahan hati, namun dengan ketegasan seseorang pemilik sah negara ini, agar seluruh elemen kekuasaan tersebut mampu dan berani mengesahkan undang-undang perampasan aset tanpa ada lagi penundaan,
tanpa ada lagi alasan diplomatis atau perdebatan yang sengaja diulur-ulur di dalam ruang sidang. Bagi kami yang hidup di garis bawah, undang-undang ini bukan sekadar regulasi biasa di atas kertas hukum. Undang-undang perampasan aset adalah senjata pamungkas, satu-satunya obat penawar yang bisa menyembuhkan penyakit kronis bernama korupsi yang sudah puluhan tahun menggerogoti tubuh bangsa ini dari dalam. Kami sudah sangat muak, lelah, dan jengkel melihat pemandangan yang terus berulang di media massa, di mana seorang koruptor yang merampok uang negara hingga triliunan rupiah hanya dihukum penjara beberapa tahun, lalu mendekam di dalam sel dengan fasilitas mewah mirip hotel bintang 5. Dan ketika masa hukumnya selesai, mereka keluar dengan kepala tegak, tersenyum lebar, bahkan melambaikan tangan dengan sombong ke arah kamera. Mengapa mereka bisa sesombong itu? Karena mereka tahu harta hasil curiannya masih utuh tersimpan aman atas nama keluarga atau disembunyikan di rekening-rekening rahasia di luar negeri. Kami ingin hukum kita berubah. Kami ingin melihat para perampok uang rakyat itu dimiskinkan sampai ke akar-akarnya hingga tidak punya sisa untuk pamer kemewahan lagi. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya apa Bang? Sebenarnya kita sebagai rakyat sudah sangat lelah, sudah sangat gemas. Kita semua tahu rasanya jadi orang kecil, harus taat bayar pajak, pusing mikirin harga sembako yang lagi naik dan berjuang mencari kerja. Tapi teman-teman, ini saya mau curhat teman-teman. Harga sembako, harga minyak goreng, harga beras, harga gula, semua naik, mahal semua. Aduh. Gimana ini teman-teman? Padahal teman-teman, UMR kalau naik tuh cuma segini. Tapi kalau kebutuhan pokok naik segini nih. Apalagi kemarin Pertamax naik 30%. Yuh. Itu namanya enggak naik, itu namanya ganti harga. Ini hidup tambah susah teman-teman. Di 2026 ini perasaan kok tambah sulit. Susah teman-teman. Saya itu berpikir gini teman-teman. Saudara-saudara kita yang tinggal di kabupaten seperti di Jawa Tengah itu teman-teman, UMR-nya itu sangat kecil. Yang kerja di pabrik, yang penjaga toko itu tuh upahnya sangat kecil teman-teman. UMR tuh 2.500.000 teman-teman, 500 aja belum sampai, tapi kebutuhan pokoknya itu sangat mahal. Bayangin nih, buat orang tua yang kerja di pabrik gajinya misalnya 2.500.000, beliau punya anak 2, anaknya sekolah semua. Lah itu gimana mau cukup teman-teman? Jadi pantas kita sebagai rakyat sudah gemas. Apalagi kalau kita melihat para pejabat kita hidup mewah, sementara teman-teman di sisi lain ada mafia dan koruptor yang bisa hidup mewah 7 turunan dari hasil mencuri uang negara teman-teman. Tapi teman-teman, langkah tegas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menyikat koruptor tanpa pandang bulu, bahkan sampai mengejar buronan kakap seperti Riza Khalid, atau tentu membawa angin yang sangat segar. Komitmen untuk bekerja sama dengan Interpol dan tidak takut pada backingan di belakangnya adalah sikap petarung yang memang dinanti-nantikan oleh masyarakat kecil. Yang penting tidak cuma omon-omon. Rakyat sebenarnya ingin harga itu stabil, enggak gonjang-ganjing. Saya sebenarnya bingung teman-teman, mau ngomong apa lagi ya teman-teman. Tapi mau enggak mau ya harus ngonten. Ya udah.
Jadi kalau kurang bersemangat, kalau banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf teman-teman. Anggap aja ini hiburan teman-teman. Jika uang ratusan triliun yang dikorupsi itu benar-benar bisa direbut kembali, dampaknya bukan main-main. Uang itu bisa langsung dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, untuk membangun jembatan agar anak-anak sekolah tidak perlu bertaruh nyawa menyeberang sungai, hingga bisa membiayai sekolah gratis teman-teman. Keberanian pemerintah saat ini patut kita apresiasi dan dukung penuh. Namun rakyat juga tidak boleh menutup mata teman-teman. Kita tidak mau hanya disuapi janji manis. Kita harus tetap mengawal proses ini sampai tuntas. Jangan sampai perburuan ini layu di tengah jalan atau berakhir damai di bawah meja. Koruptor itu tidak akan kapok kalau cuma dihukum penjara, dan penjaranya cuma sebentar, dan penjaranya dikasih fasilitas mewah. Ya gimana mau kapok ya teman-teman? Mereka baru akan kapok kalau dimiskinkan total dan uangnya dikembalikan ke rakyat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bincang Negara. Salam bahagia teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.